Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini ya, Didi akan memberikan informasi lagi teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar update news Kisu Inu nih teman-teman. Oke, jadi udah lama banget ya Didi nggak mengupdate seputar Kisu Inu nih teman-teman. Apa update-annya dan seperti apa newsnya nanti bakal dibahas di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Check this out. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap nih teman-teman. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news Kisu Inu ya. Jadi kita cek dulu nih mengenai perkembangan cryptocurrency teman-teman. Nah, apakah saat ini market sedang bearish atau bullish? Ternyata bullish teman-teman ya. Dimana Bitcoin ya dalam kurun waktu 24 jam ya, dia itu mengalami pertumbuhan 0,69% teman-teman. Tepatnya di rate 44.000 US dollar teman-teman ya. Nah, hal ini juga menyebabkan banyak altcoin lainnya juga mengikuti tren dari Bitcoin teman-teman, meskipun nggak semuanya. Oke. Nah, lalu bagaimana keadaan Kisu Inu bang? Langsung kita kepoin. Saat ini ya Kisu Inu mengalami minus 1,75% teman-teman, dan tepatnya di rate 0,000153 ya. Jadi 0 di belakang komanya itu masih panjang banget ya. Nah, dalam kurun waktu 24 jamnya ya, si Kisu Inu ini mengalami minus 10,91% teman-teman. Jadi melihat banyak market yang sedang menghijau ya, namun Kisu ini malah mengalami minus 1,71% ya. Nah, jika kita lihat chart all-nya teman-teman ya, setelah Kisu ini tuh pada 2021 ya, sekitar bulan 10 ya, dia itu mencapai all time high-nya di area 0,001042. Namun ATH yang terbarunya ini ya pada tahun 2001 ini teman-teman belum bisa mengalahkan ATH yang di tahun yang sama ya teman-teman, namun di bulan yang berbeda ya. Tepatnya itu di sini nih, sekitar tanggal 15 bulan 5 2021 teman-teman ya. Nah, setelah itu si Kisu ini cenderung menurun teman-teman, dan sideways terus ya kalau dilihat dari chart all-nya ya. Sampai saat ini dia cenderung sideways teman-teman. Nah, kira-kira Kisu ini kapan bang terbangnya ya? Sebenarnya untuk terbang enggaknya token Kisu ini tergantung dari project dan supply-nya teman-teman ya. Ketika projectnya berjalan ya dan supply-nya itu semakin berkurang ya, tentunya itu akan mempengaruhi dan berdampak pada harga Kisu Inu. Nah, lalu apa sih update news mengenai Kisu Inu? Langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Kisu Inu nih teman-teman ya. Jadi banyak sekali updatean mengenai Kisu Inu ya teman-teman. Setelah kemarin Didi membahas Kisu Inu itu pada 1 bulan yang lalu ini teman-teman. Dimana di sini pause incar Kisu Inu teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini teman-teman ya, udah 1 bulan yang lalu ada updatean lagi nih mengenai Kisu Inu yang akan Didi update di video ini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, di sini ya pada tanggal sekitar 21 Maret kemarin teman-teman, si Kisu Inu ya, akun Kisu Inu itu meretweet, di mana di sini teman-teman ya, pada acara Crypto Expo di Dubai ya, sekitar 16 sampai 17 Maret kemarin teman-teman, Kisu Inu itu memenangkan ya teman-teman ya, Best Community Token of 2022 teman-teman. Jadi memenangkan kategori community terbaik teman-teman. Oke, jadi memang jika kita melihat Kisu Inu ini teman-teman ya, jadi memang untuk komunitasnya cukup bagus teman-teman ya. Karena apa? Karena komunitasnya itu sering banget mengadakan charity ya, atau program amal dari Kisu Inu ini teman-teman. Dan di video-video Didi sebelumnya, Didi sudah mengupdate program-program amal tersebut teman-teman. Kalian bisa cek deh satu-satu teman-teman ya, untuk video Didi yang membahas Kisu Inu teman-teman. Jadi untuk program amalnya itu kalau menurut Didi sih cukup bagus banget ya, karena memang tersalurkan gitu teman-teman untuk program charity dari project si Kisu Inu ini teman-teman. Oke, dan di sini pada tanggal 23 Maret kemarin teman-teman, Kisu ini tuh meretweet nih kemitraan melalui shopping.io teman-teman ya. Jadi semenjak Kisu Inu tuh bermitra dengan shopping.io teman-teman ya, otomatis token Kisu Inu tuh bisa dijadikan alat pembayaran di Amazon, eBay, Walmart teman-teman, dan apalagi nih yang merah nih ya, melalui shopping.io teman-teman ya. Jadi ini juga sudah dibahas teman-teman. Dan Kisu ini juga bekerja sama dengan No Payment ya, ini juga sudah dibahas ya, sehingga Kisu ini tuh bisa dibuat transaksi di Walmart, Traveler.com, Amazon, eBay teman-teman ya, dan banyak lagi nih teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat dari project-project Kisu Inu teman-teman ya, itu hampir
sama lah teman-teman ya, hampir sama dengan project dari Shiba Inu teman-teman. Yang pertama dia itu memiliki sama-sama memiliki DEX teman-teman ya, yaitu yang namanya itu Kisu Swap. Kalau Shiba Inu kan Shiba Swap teman-teman. Dan dia juga memiliki NFT, dia juga memiliki project Metaverse ya. Dan juga memiliki project seperti game Metaverse gitu teman-teman ya. Dimana di sini ya pada 17 Maret kemarin ya, si Kisu ini tuh pada tweetannya itu dipinat nih teman-teman ya. Waktunya akhirnya dekat ya. Kisu Kingdom adalah nama resmi proyek teman-teman ya, proyek Kisu maksudnya teman-teman, dimana Kisu memasuki metaverse kartu perdagangan dan kami tidak bercanda, penuh pengumuman tertulis segera hadir katanya teman-teman. Jadi ini gambaran dari Kisu Kingdom ya, dari project dari Kisu Inu teman-teman ya, dimana di sini dia menjelaskan Kisu memasuki metaverse teman-teman ya. Nah jadi kalau dilihat di sini teman-teman ya, ini adalah karakter-karakter yang dimunculkan di sini adalah karakter dari NFT Kisu ini atau Kisu Verse teman-teman, NFT Kisu Verse ya. Dimana ini hampir sama dengan Shiba Inu teman-teman. Dimana dia itu mengintegrasikan NFT ke dunia metaverse teman-teman. Nah sepertinya dari postingan Kisu ini teman-teman ya, NFT-nya itu akan diintegrasikan ke dunia game mungkin teman-teman ya. Jadi cukup menarik lah teman-teman ya. Dan ini sama dengan yang dikerjakan oleh Shiba Inu teman-teman, dimana dia itu akan mengintegrasikan NFT-nya ke dunia game teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ini teman-teman. Nah oke, kita cek langsung berapa sih holder dari Kisu Inu saat ini teman-teman. Oke, di sini Didi langsung aja ke Etherscan teman-teman ya, karena memang Kisu Inu itu berada di jaringan Ethereum. Nah, di mana ya supply dari Kisu Inu ini teman-teman ya sebesar 100 kuadriliun ya. Dan saat ini ya holder dari Kisu Inu itu mencapai 254.000 holder atau pemegang. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaannya, kenapa harga Kisu Inu stagnan di situ-situ aja bang, nggak seperti Shiba Inu teman-teman ya. Oke, jadi kita melihat dari supply aja udah berbeda banget ya antara Shiba Inu dan Kisu Inu, meskipun projectnya itu mirip-mirip gitu teman-teman. Dilihat dari supply-nya saja teman-teman ya, antara Shiba Inu dan Kisu Inu itu beda 100 kali lipat ya, dimana Shiba Inu itu 1 kuadriliun dan Kisu Inu mencapai 100 kuadriliun. Wow ya teman-teman. Nah, kenapa harganya masih stagnan aja di situ ya Kisu Inu ini? Alasannya itu cuman satu teman-teman ya. Karena di Kisu Inu itu kayak nggak ada sistem burn gitu teman-teman ya. Nah di sini tuh ada sih sebagian kecil ya, hanya 3% dari total supply 100 kuadriliun ya yang dimasukkan di alamat dompet mati teman-teman. Anggap aja kalau dimasukkan dompet mati itu sama aja di burn gitu teman-teman, karena memang nggak bisa ditarik, nggak bisa dijual belikan gitu teman-teman kalau sudah dikirim ke dompet mati. Namun ini hanya 3% saja teman-teman dari supply totalnya itu 100 kuadriliun ya. Hal inilah yang menyebabkan ya Kisu ini itu susah untuk naik teman-teman, meskipun ya project-projectnya itu bagus teman-teman ya, seperti DEX-nya sudah berjalan dan sudah lolos certik, NFT ya teman-teman, ada project Metaverse, Charity teman-teman ya, dan mungkin kedepannya akan banyak lagi teman-teman ya. Namun di sini si Kisu ini tidak menerapkan sistem burn teman-teman ya. Jadi itu cukup disayangkan banget ya, karena memang melihat dari projectnya Kisu ini itu cukup bagus. Dan yang disayangkan banget itu Kisu ini tidak memiliki sistem burn teman-teman ya. Harusnya dia itu misalkan ada sistem burn, misalkan di burn sekitar 30-40% aja ya. Dirasa harga Kisu ini tuh akan ngepam parah teman-teman ya. Akan sangat ngepam parah ya ketika nantinya misalkan developernya memutuskan akan memburn supply sekitar 30-40% dari total supply Kisu Inu ini teman-teman ya ke depannya ya. Kita nggak tahu ya, mungkin sekarang memang nggak ada, namun kemungkinan misalkan nih si devnya akan membentuk sebuah ekosistem burn di Kisu Inu, kita juga nggak tahu teman-teman ya. Seperti layaknya Shiba Inu nih, dia memang nggak mau memburn besar-besaran supply Shiba Inu, namun dia itu cara membrandnya dengan menciptakan utilitas dan suatu project pada Shiba Inu ya, dan tujuannya itu untuk membrand Shiba Inu ya. Ya mudah-mudahan developer Kisu Inu itu melakukan hal yang sama teman-teman ya, seperti tim dari Shiba Inu teman-teman ya, ketika tidak mau membrand supply Kisu Inu itu secara signifikan teman-teman ya. Namun jikalau tim Kisu Inu itu mau membrand secara signifikan ya, tiba-tiba dia mengumumkan nih bahwa Kisu Inu akan di burn 30-40%, yaitu alhamdulillah banget gitu teman-teman ya. Otomatis itu benar-benar akan membuat harga si Kisu Inu itu pump besar teman-teman. Oke. Dan jika kita lihat dari holder teman-teman ya, dari holdernya itu Kisu Inu itu baru 254.000 teman-teman. Sedangkan di akun Twitternya dia itu sudah memiliki pengikut ya atau follower sebesar 420
20.000 teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya banyak yang belum masuk di Kisu Inu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya, holdernya baru 254.000 dan untuk pengikutnya sudah 420. Jadi anggaplah kita kurangin teman-teman ya, followernya itu 420 teman-teman, dikurangi 250. Jadi sisanya sama dengan 170.000 ya. Jadi 170.000 pengikut Kisu Inu teman-teman itu belum masuk menjadi holder Kisu Inu teman-teman. Dan ini 170.000 followernya ini ya, ini jumlah yang tidak sedikit teman-teman ya. Misalkan ke depannya teman-teman ya, Kisu ini tuh menggerakkan sebuah project ya, dan bertujuan untuk sistem burn dari suplai Kisu Inu yang jumlahnya itu bajibun banyaknya ya, 100 kuadriliun yang hanya dimasukkan ke dompet mati hanya 3% teman-teman. Jadi yakin 100% ya, 170.000 follower Kisu ini tuh akan masuk ke Kisu Inu teman-teman ya. Ketika nantinya ke depannya mungkin ya, Kisu Inu tuh menerapkan sistem burn ya teman-teman yang secara signifikan teman-teman. Namun itu jika menerapkan, nah jika tidak ya dirasa begini-begini aja teman-teman ya. Namun mudah-mudahan ke depannya ya tim developer itu menemukan cara baru untuk menjaga stabilitas dari ekosistem Kisu Inu ini teman-teman ya, supaya harga Kisu Inu itu bisa terjaga dan terus naik teman-teman. Karena sayang banget ya, projectnya sudah bagus namun suplainya itu nggak ada sistem burn gitu teman-teman. Ya itu sangat disayangkan banget di Kisu Inu teman-teman, yang melihat dari projectnya yang cukup bagus menurut Didi loh teman-teman. Oke, namun tetap teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.